Jadi yang benar itu yang enggak pernah terlihat, enggak pernah kedengaran suaranya, itu yang benar. Maaf Pak Jeje, kalau Pak Jeje bilang tidak pernah terlihat, oke, saya akui itu. Tapi kalau tidak pernah mendengar suaranya, dalam Al-Quran tertulis itu Musa mendengar suara Allah, ya. Waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad pun mendengar suara Allah, dalam hadis ada tertulis. Jangan lari ke Musa, ke Muhammad aja atau SWT begitu. Jangan lari lanjutnya ya. Jadi sedangkan nyamuk pun kedengaran di telinga. Makanya gambar profil Anda ialah nyamuk. Ya, sedangkan nyamuk kedengaran bila berterbang ke telinga Anda. Ini kan SWT nggak pernah kedengaran. Jadi bagaimana? Sudah, kalau jangan lari ke Musa, yang ini kan saya bahas soal dalam Al-Quran, isi Al-Quran. Isi Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ya, dalam hadis berkata dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh soal salat, memerintahkan soal salat. Di sini kan ada saling tanya menjawab, ya, menanya dan menjawab. Jadi kalau Pak Jeje baca hadis itu ada tertulis juga, ya. Sampai sekarang itu umat Islam selalu membawakan waktu sholat, ya Pak Jeje. Itu obrolan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Siapa saksi mata Mi'raj tersebut? Para malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Yesus di dalam kitab Pak Jeje itu satu saksi saja cukup, tapi Nabi Muhammad mempunyai dua saksi, malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para malaikat dan SWT itu hingga kelihatan, jadi bagaimana ada saksinya yang sahih, benar dan akurat? Oh, berarti ucapan Yesus di dalam Bible Pak JJ itu bohong begitu kan? Atau gimana tuh? Yesus bilang cukup dua saksi. Yesus mengatakan cukup dua saksi, aku dan Bapakku. Bapak Yesus kan tidak kelihatan. Berarti itu bohong begitu Pak JJ. Ya sudah, kalau Pak JJ anggap itu bohong, ya berarti Pak JJ hujat Tuhan Pak JJ sendiri, ya. Berarti Tuhan Pak JJ itu pembohong, Yesus itu pembohong, begitu aja ya Pak JJ. Jangan lari ke Bible, ke SWT aja gitu. Jangan lari ke Yesus, ke SWT aja dulu begitu. Bukan lari ke Bible, ya. Tapi dalam Bible itu tertulis Yesus mengatakan dua saksi saja. Kalau di dalam Bible, dalam Al-Quran ini Pak JJ menolak, ya berarti Pak JJ harus koreksi kitab Pak JJ. Oh iya ya, Yesus juga mengatakan begini. Sama saja Pak JJ menghujat Tuhan Pak JJ bahwa Tuhan Pak JJ itu pembohong. Karena Bapak itu tidak bisa dilihat. Ya, kalau mau jadi saksi coba turunkan Bapak. Hai Bapak, betulkah Yesus mengatakan kamu itu adalah saksinya? Nah, coba Pak JJ. Begitu aja ya Pak JJ. Jadi bukan lari ke Bible, tapi memang harus kita lihat apakah Tuhan kita, Tuhan Pak JJ itu pernah mengatakan begitu? Nah, begitu ya Pak JJ. Jadi Tuhan Pak JJ saja saksinya cuma satu, cuma Bapaknya. Tapi Nabi Muhammad saksinya dua, Allah dan para malaikat. Coba Pak JJ. Ini dua saksi Pak JJ. Nauzubillah, masya Allah. Iya, saya tidak lari ke Yesus, ya. Saya tidak lari ke Yesus. Tapi Pak JJ kan minta saksi. Jadi saya memberi contoh kepada Yesus. Kalau Pak JJ bilang, wah itu bohong, Allah tidak bisa dilihat, malaikat tidak bisa dilihat, berarti pembohongan juga. Yesus bohong juga. Yang mengatakan saksinya itu adalah Bapaknya. Begitu kan Pak JJ? Ya, jadi kalau Pak JJ mengatakan saya bohong, ya Pak JJ koreksi dulu kita Pak JJ. Berarti Tuhan Pak JJ itu pembohong. Oke, mantap. Kamu awal-awal lagi menuduh bohong, padahal baru berdiskusi adakah bohong, adakah benar. Jadi Anda udah mengklasifikasikan bohong, jadi bagaimana?
Nah, Anda terus berkata bohong, belum terbukti, belum dibahas, udah Anda mengatakan bohong. Jadi bagaimana sih? Bukan Anda yang mengatakan duluan bahwa itu bohong karena malaikat tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat. Lalu saya balik ke Bibel Bapak, Pak JJ. Sedangkan Yesus mengatakan dua saksi saja, saya dengan Bapak saya. Sedangkan Bapak Yesus tidak bisa dilihat. Berarti kalau Pak JJ bilang Allah itu bohong, saya itu bohong, Nabi Muhammad itu bohong, para malaikat itu bohong, ya Tuhan Pak JJ lebih parah. Ya Tuhan Pak JJ bohong karena dia punya cuma dua saksi, dia dengan Bapak. Tapi Nabi Muhammad punya tiga saksi, Nabi Muhammad, malaikat, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini siapa yang lebih kuat saksinya Pak JJ? Dua saksi atau tiga saksi? Yesus kan bisa dilihat. Kalau melihat Yesus, melihat juga Bapa di sorga, itu fakta tertulis dalam Injil. Tetapi SWT nggak pernah kelihatan, malaikat nggak pernah kelihatan. Jadi bagaimana benarnya? Gitu. Jadi kita akan berbicara tentang SWT aja, begitu. Jangan ke Yesus, jangan kemana-mana dulu, oke? Berarti cuma satu saksi, cuma Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan di situ dua saksi Pak JJ. Pak JJ paham atau tidak? Dua saksi saja cukup. Saya dan Bapak saya. Itu dua Pak JJ. Nabi Muhammad pun bisa dilihat Pak JJ. Ya, Nabi Muhammad juga bisa dilihat. Sekarang yang saya tanya itu Bapak Yesus apakah bisa dilihat? Karena di situ Yesus konteksnya itu dua saksi Pak JJ. Paham? Bukan satu saksi, dua saksi. Jadi kamu melihat muka Muhammad, sedangkan Muhammad enggak ada fotonya. Ya jangan dulu ke Bible, karena Bible itu udah duluan. Al-Quran baru hadir abad ke-7 atau 14 Hijrah. Jadi itu yang terkini dan terbaru. Jadi perkenalkan ke gua tentang SWT itu. Jangan lari ke Bible dulu. Begitu. Wah, berarti lebih duluan Tanak, Taurat, ya. Sedangkan dalam Taurat itu Allah itu tidak bisa dilihat. Sedangkan di Perjanjian Baru Allah bisa dilihat. Yesus itu Tuhan Bapa bisa dilihat. Itu gimana Pak JJ? Berarti jangan dulu Pak JJ bilang wah Yesus itu bisa dilihat, tapi lihat dulu di Perjanjian Lama. Ya, di Tanak. Di Tanak mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Yesus juga mengatakan, jangankan wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah, itu gimana? Sedangkan Musa mendengar suara Allah itu. Yesus bilang tidak bisa mendengar suara Allah. Siapa yang pembohong di sini Pak JJ? Jadi Pak JJ, semua pertanyaan Pak JJ saya sudah jawab ya. Oke Pak JJ. Jadi oke, mantap. Pak JJ puas, saya juga puas menjawab. Terima kasih banyak Pak JJ atas pertanyaannya. Pak JJ, Belum lagi puas. Anda belum menjawab SWT itu dengan cara yang benar, tepat, dan akurat, ya. Coba jelaskan, SWT itu bentuknya bagaimana? Sudah tentu kamu katakan zat. Tetapi SWT itu baru hadir pada abad yang ke-7, diperkenalkan oleh Muhammad, abad yang ke-7, yang bersamaan pada 14 Hijrah. Jadi kamu katakan SWT itu pencipta langit dan bumi, padahal dia baru diperkenalkan Muhammad pada abad yang ke-7 atau 14 Hijrah. Itu baru kemarin. Jadi bagaimana Allah SWT itu pencipta? Begitu, ya. Silakan jawab. Pak JJ, jangankan saya Pak JJ, Yesus saja tidak bisa mengatakan Allah itu bentuknya gimana. Jangankan Yesus Pak JJ, Musa saja yang duluan tidak bisa. Musa saja hanya bisa mendengar suaranya. Ya Pak JJ. Jadi kalau Pak JJ tanya sama saya, bentuk Allah itu gimana? Ya saya tidak bisa jawab Pak JJ. Jujur saya tidak bisa jawab. Iya, meskipun bukan Rasulullah ataupun siapamu itu, ya siapa saksi Allahmu itu, begitu. Nggak usah bertele-tele, siapa saksi Allahmu itu dan siapa orang yang diserupakan, harus jelas. Kan katanya kitab penyempurna.
kitab yang memperjelas. Harus. Aduh, bang, kamu tanya soal saksi Allah. Subhanallah, astagfirullah, nauzubillah. Lalu siapa saksi Musa yang menulis kitab Kejadian itu? Itu siapa saksi Musa? Yang melihat Allah membuat bumi, ya, membuat langit, menciptakan Adam dan Hawa. Itu siapa saksinya? Allah kepada Musa, dia menampakkan diri dalam semak belukar. Tetapi kalau Allah Arab tidak pernah sekalipun menampakkan diri ataupun berbicara kepada Muhammad. Berbeda. Oh, jadi itu Allah, ya? Itu Allah yang menampakkan diri sebagai api, sebagai semak belukar. Itu adalah Allah, rupa Allah begitu. Ya, kalau itu banyak, ya. Waktu di kebun juga saya biasa itu bakar itu semak belukar tuh, apinya banyak itu. Itu berarti itu Allah begitu. Nauzubillah, astagfirullah. Bang, Bagaimana sih Yesus nggak bisa menyatakan rupa Allah? Di mana Anda letak Injil itu bahwa Yesus mengatakan, kamu melihat saya, maka kamu melihat Bapakku, kata Yesus dalam Injil, ya. Jadi kamu asumsi lagi. tidak ada kata begitu, ya. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Pak Jaji lupa di kitab Kejadian. Marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi kalau Yesus mengatakan itu tidak masalah, Pak Jaji, karena Yesus tahu apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu Pak Jaji paham atau tidak? Jadi kalau Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Nah, karena Yesus tahu di dalam kitab Kejadian tertulis begitu. Marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Harap Pak Jeje paham, ya. Nah, kenapa saya bilang kalian itu katak dalam tempurung? Ada karakter orang, ia tahu kalau ia tidak tahu. Itu bagus. Ada orang, ia tidak tahu kalau ia tahu. Nah, itu talenta. Dan ada orang, ia tidak tahu kalau ia tidak tahu. Itu yang bahayanya. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu tidak tahu gitu. Itu yang saya katakan, ya itu lebih-lebih daripada hewan gitu. Dia nggak tahu kalau dia tidak tahu. Ngomongnya asalnya roco saja. Ya, maaf cakapnya ya mungkin kamu seperti itu. Kamu tidak tahu, padahal kamu tidak tahu kalau kamu itu tidak tahu. Sorry bro, Anda yang berkata Allah menunjukkan dirinya dengan semak belukar dengan api itu. Jadi Anda bilang saya tidak tahu. Ya karena Anda yang mengatakan begitu. Itu adalah rupa Allah. Subhanallah, astagfirullah. Aduh, Anda ini harus bergumul dulu, ya. Sebentar malam bergumul dulu. Masa rupa Allah itu adalah semak belukar dan nyala api? Itu subhanallah.